membersihkan diri, tubuh, membersihkan rumah daripada membersihkan hati. Ya enggak? Sibuk membersihkan rumah, sibuk membersihkan diri, jasad, rambut diperbaiki, mata diperbaiki, hati tadi perbaiki. Maka hati inilah baitullah, hati inilah rumah Allah Ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah, enggak boleh ada makhluk di dalam hati. Jadi misi pertama kita hadirin mulia, keluarkan seluruh makhluk dari hati, masukkan kebesaran Allah. Mobil itu bisa masuk hati. Besar itu mobil, hati kecil, tapi mobil masuk, rumah masuk, suami masuk hati. Ya, ya enggak Bu? Masuk hati enggak suami, Bu? Istri masuk hati. Bahkan dunia masuk hati. Mobil yang dibret orang, mobil santai aja, tapi hati sakit, hati yang terluka. Apa coba hubungannya mobil dengan hati? Risiko besar hadirin mulia apabila benda-benda masuk ke hati. Kita punya duit 1 juta, Pak, duit berapa? 1 juta, masukin ke hati, nambah nggak duit itu? Tetap aja 1 juta. Masukin dompet, berkurang nggak duitnya, Pak? Tetap 1 juta. Tapi kalau itu duit masuk hati, kalau duit hilang, hati sakit. Ya, jadi letak duit di mana? Bukan di hati, tapi di dalam rekening, di dalam brankas, dalam dompet, dalam tas. Letak mobil itu bukan dalam hati, tapi di garasi. Taruh mobil pada tempatnya, bukan di hati ditaruh. Ya, hati hanya Allah. Ma fi qalbi ghairallah. Nah, ciri-ciri di hati tidak ada makhluk itu, Pak. Sama saya, datang pergi sama saya. Allahu Akbar. Ini ujian iman ini nggak main-main, Pak. Allah akan uji kita dengan orang-orang yang kita cintai. Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12 orang. Satu anaknya berlebihan gantengnya. Satu anak ini kelewat ganteng, kelewat soleh, kelewat baik, namanya Yusuf alaihissalam. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam mencintai Yusuf melebihi 11 orang anaknya yang lain. Bukan pilih kasih, yang lain juga disayang, tapi ini agak sedikit berlebih, sehingga saudara-saudaranya yang lain cemburu dengan kecintaan Yakub kepada Yusuf alaihissalam. Ternyata yang cemburu bukan cuma anak-anak, bukan kakak-kakaknya Yusuf alaihissalam, yang cemburu juga Allah Ta'ala cemburu kepada Nabi Yakub alaihissalam. Ketika beliau salat, berzikir, bermunajat kepada Allah, tetap terfikir, terbayang wajah ganteng anaknya Yusuf alaihissalam. Hati-hati nih ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mencintai makhluk berlebihan, Allah pisahkan. 40 tahun dia berpisah dengan Yusuf, sampai buta mata Nabi Yakub menangis, ya Allah, kemana anakku, kemana anakku? 40 tahun menangis hari-hari, siang dan malam, buta matanya. Kenapa? Karena Allah cemburu. Nggak boleh mencintai anak berlebihan, nggak boleh mencintai makhluk berlebih-lebihan, melebihi cinta kita kepada Allah. Nah, ujian semua. Maka hati-hati ibu-ibu kalau mencintai suami berlebihan, nanti Allah pisahkan. Kalau Allah sayang, kalau Allah cemburu, kalau Allah nggak sayang, mati aja kamu dengan dia. Cintai dia sampai mati, nggak apa-apa, Allah biarkan. Tapi kalau Allah sayang kepada seorang hamba, Allah akan hancurkan keyakinannya yang salah. Orang yang yakin dengan harta dia bahagia, kemudian Allah berikan dia harta, jadi orang kaya. Kalau Allah sayang, justru hartanya akan menyusahkan dia. Baru dia kembali kepada Allah, ya Allah, ternyata ini harta nggak bisa apa-apa, ya Allah, aku minta ampun, ya Allah. Kembali dia kepada Allah. Tapi kalau Allah nggak sayang kepada orang itu, Allah biarkan dia bahagia dengan hartanya sampai mati dia nggak kenal dengan Allah. Ini anak-anak muda lihat cewek cantik, yakin, ini kalau aku nikah sama dia bahagia aku. Itu keyakinan yang salah, Pak. Yang membahagiakan bukan kecantikan istri, yang membahagiakan Allah. Dapat dia, menikahlah dia. Kalau Allah sayang, justru istrinya menjadi biang masalah dalam kehidupannya. Stres dia gara-gara istrinya. Baru dia kembali kepada Allah, ya Allah, ampun ya Allah, ternyata enggak ada yang membahagiakan aku selain Engkau ya Allah. Baru dia menangis kepada Allah. Kalau tidak, dia tetap romantis, bahagia-bahagia sampai mati berdua tak kenal Allah. Yakin kalau anakku ini kalau udah besar, remaja, dewasa, aku jadikan dia anak yang hebat. Oh, membanggakan aku, dia cantik, dia ganteng, dia hebat, dia pintar.
anak ini akan membahagiakan aku, keyakinan yang salah, maka Allah akan rusakkan anaknya, justru jadi masalah. Narkoba lah, inilah, trek-trekan, tangkap polisi, macam-macam. Aduh, pening kepala. Baru dia, ya Allah, engkau yang membahagiakan aku, bukan anakku. Kalau enggak, Pak, sampai mati dia bangga-banggain anaknya. Tak kenal Allah. Oh, aku ni bapa yang hebat, anakku S1, S2, S3. Anak enggak sholat, dia santai saja. Ini, Pak. Berapa banyak hari ini orang yang bangga-bangga dengan keluarganya, tak kenal Allah. Tidak ada orang datang ke rumah cerita, ini anak saya ini kuliah di sini, anak saya ini kuliah di sini, anak ini saya kerja di sini. Alhamdulillah semuanya hebat. Dia nggak tahu anaknya sholat apa tidak, anaknya bisa ngaji atau tidak. Jadi hadirin mulia, suksesnya seorang ayah itu kapan? Ketika seorang ayah mampu meyakinkan anak-anaknya, nak, satu subhanallah lebih berharga daripada seluruh dunia beserta isinya. Ayah lebih suka kamu 5 waktu berjamaah di masjid daripada kamu jadi anggota dewan gak sholat ke masjid. Ayah lebih bangga kepada kamu, nak, kamu sholat 5 waktu berjamaah di masjid daripada kamu jadi presiden tapi gak di masjid sholatmu. Ini hebat. Sukses seorang suami kapan? Ketika suami mampu mengajak istri sampai ke dalam surga, kemudian dia sujud berdua di hadapan Allah setelah menatap indahnya wajah Allah. Itu suami yang sukses. Bukan suami yang bangunkan istrinya villa mewah, belikan branded tas, semua perhiasan, mobil mewah. Kalau masalah itu, Pak, Yahudi, orang ateis, orang kafir lebih hebat dari kita, Pak. Ya. Maka mulai hari ini mindset kita dirubah. Dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah. Dari cinta kepada dunia menjadi cinta kepada akhirat. Dari yakin kepada mal menjadi yakin kepada amal. Ini yakin yang tiga ini dirubah, Pak. Ini jadi masalah hari ini. Ini usaha nggak sebentar, ini sampai mati. Kita memperbaiki iman ini sampai mati, nggak mudah. Perkara mengucapkan kalimat thayyibah di akhir hayat itu bukan perkara yang mudah. Ada satu orang dokter katakan, beribu orang mati yang di hadapanku orang sakaratul maut, mungkin tak sampai 1% atau 10% lah orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika. Jadi ketika sakaratul maut itu, hadirin sekalian, apa yang terucap, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita tonton. Tadi saya nonton videonya Ustaz Abdul Somad, dia bilang tuh anak-anak muda dia henti kalau nonton film-film Korea, film-film India yang nggak penting, yang nggak ada nama Allah di sana. Kalau sibuk nonton itu terngiang-ngiang terus itu lagu, terbayang-bayang terus. Kawan sudah talkinkan di kuping telinga kanan, la ilaha illallah, syaitan bisikan di kuping, nyanyi, dia datang. Apa lagi? Ini Allah, ini dunia, ini. Ya kalau alhamdulillah pas ingat Allah keluar nyawa, pas ingat dunia gimana? Maka hadirin sekalian, mulai hari ini hati kita penuhilah dengan kebesaran Allah. Banyak-banyak bicara kebesaran Allah, banyak-banyak dengar kebesaran Allah, banyak-banyak lihat kebesaran Allah, banyak-banyak fikirkan kebesaran Allah. Kira banyak kebesaran Allah. Coba lihat, orang kadang-kadang heran lihat awan bentuk mata, kan? Di foto di Facebook, Masya Allah, awan berbentuk lafaz, ada mata di awan. Heran melihat awan berbentuk mata. Mata sendiri gak pernah kita heran lihat. Cobalah ngaca ibu-ibu, perhatikan mata ibu itu. Siapa yang ciptakan itu? Allah yang ciptakan. Kedip-kedip itu mata, ada 1,3 juta kabel di mata ini, bisa membedakan ini teh, ini air putih, ini warna biru, hitam, hijau, semua bisa kita bedakan. Zoom mata ini lebih cepat dari kamera manapun di seluruh dunia. Saya bisa mengenali ujung itu, saya lihat wajah semua, detail saya lihat wajah. Yang dengar ceramah sambil menghayal saya tahu. Duduknya di sini, pikirnya di pasar, ada juga. Kelihatan Pak, yang ngantuk-ngantuk, yang lagi ada masalah, tapi di sini nampaknya semua bahagia, nampak hari ini happy semua, semua tawajuh. Mata kita Allah ciptakan. Kawan saya masuk lift, masuk pertama dari kampung datang, saya ajak ke satu hotel. Pas masuk lift, kebuka sendiri itu pintunya, kan? Masuk ruang hotel tuh. Dia bilang, Masya Allah hebatnya, mantap kali ini ya, hebat. Takjub dia.
Canggih Jakarta ya. Saya bilang itu ya kau heran. Coba lihat mulutmu terbuka otomatis kau nggak heran. Nggak pernah itu masuk makan tergigit jangan. Nggak ada. Ini enggak. Padamkan lampu Pak, matikan. Itu bisa masuk otomatis tuh makanan. Tahu dia kemana masuknya. Buka sendiri, tutup sendiri. Pernah nggak kita heran melihat itu? Kenapa hari ini kita begitu mudah memuji makhluk tapi susah memuji Allah? Kisah nyata Pak, kisah nyata ini. Allahu Akbar. Satu orang keluar rumahnya pagi hari. Dia keluar rumahnya pagi hari, dia mampir ke satu toko kacamata optik. Ternyata Pak Haji yang punya toko kacamata ulang tahun hari itu. Apa kata Pak Haji? Masya Allah, Alhamdulillah, Bapak orang beruntung hari ini. Kagetlah kawan ini. Beruntung dari mana? Hari ini hari ulang tahun saya dan saya sudah niat, siapa yang masuk pertama kali ke dalam toko saya berikan kacamata gratis. Yang benar ini? Iya Pak, Bapak pilih mana saja. Yang mana saja, yang mahal boleh. Bapak pilih, tunjuk yang mana itu punya Bapak. Dia periksa lah yang paling bagus, yang paling keren dipakai. Lihat harga yang paling mahal itu yang dia pilih. Ini boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Doakan saya. Dia pakailah kacamata mahal bagus itu. Dia lari pulang ke rumahnya. Langsung dilihatkan ke istrinya, Dek, kamu tahu nggak Pak Haji yang punya toko kacamata? Orang baik, top. Dia aja lupa nanya nama abang. Kita belum kenalan, abang dikasih kacamata. Itu orang baik itu. Ini kacamata juta-juta loh. Ini harganya nih, jutaan harganya nih. Dia keluar rumah ketemu kawannya, langsung buka kacamata. Ente tahu nggak kacamata ini dari siapa? Pak Haji itu orang baik. Satu hari itu mungkin 25 kali dia puji-puji Pak Haji. Tiap ketemu orang di warung, di pos ronda, di mana-mana dia ketemu, dia cerita kacamata ini. Ini kacamata mahal, langka ini kacamata. Kata Pak Haji ini cuma satu-satunya di tokonya. Pak, dia lupa itu kacamata nggak ada gunanya kalau nggak ada mata. Yang ngasih mata nggak pernah dipuji, satu kali pun nggak dia puji. This is our problem. Ini masalah kita hari ini. Kita ini punya masalah dengan Allah. Mati lampu di rumah malam, tiba-tiba diperbaiki sama satu orang. Nyala lampunya, semua berteriak, tepuk tangan gembira. Mantap, hebat kali ini bapak ini, perbaiki lampu. Nyala lampu, semua bersyukur, memuji-muji PLN, memuji-muji orang yang memperbaiki lampu. Mantap ini PLN nih. Saya mau tanya Pak, berapa orang yang bersyukur memuji Allah ketika Allah terbitkan matahari di ufuk timur setiap pagi hari? Cahaya gratis Allah berikan. Ada nggak yang muji Allah? Santai ya, ini kalau ke cahaya matahari suruh bayar berapa kita bayar? Oksigen yang kita hirup itu berapa yang harus dibayar? Mau tanya harga oksigen satu tabung berapa? Tanya rumah sakit, ada dokter di sini. Taruh 500.000 satu tabung oksigen satu hari. Kali 60 tahun. Kali 50 tahun, 40 tahun. Berapa harus kita bayar? Anaknya 3 bayarin tuh. Ya kalau 3, anak banyak 12 bayarin. Allah kasih 20,000 times, 20.000 kali kita bernafas setiap hari without thinking, tanpa berpikir. Dari tadi saya lihat ibu-ibu nafas keluar masuk. Pernah nggak berpikir tentang nafas itu? Kalau kita berpikir dalam setiap hembusan nafas kita, pasti kita ucapkan Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba tahan nafas 1 menit. Menggelepar kita kayak itu ikan lele. Ketak. Tapi Allah bagi gratis, free, for free. Jadi hadirin sekalian, berfikirlah. Siapa yang memberi pikiran kepada kita sehingga pikiran kita bisa berfikir? Siapa? Allah. Telinga bisa mendengar, tanpa izin Allah tak mungkin bisa mendengar. Banyak orang punya kuping, nggak bisa dengar Pak. Bukan kuping yang mendengar. Siapa yang mendengar? Allah. Mendengar itu sifat Allah. Melihat itu sifat Allah. Banyak orang punya mata, buka matanya, saya pikir ngelihat, buta. Nggak lihat.
Berapa banyak orang punya mulut, punya lisan, punya lidah, tapi tak bisa bicara. Pernah nggak kita syukuri nikmat bisa bersenandung, bernyanyi, mengaji? Rambut Allah Ta'ala tumbuhkan, rambut kita tambah panjang. Allah jaga pertumbuhannya, Allah yang memelihara, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki. Coba perhatikan bagaimana sempurnanya Allah memelihara kita. Kalau kita fikirkan, kita semua menangis tersungkur memuji Allah. Allah pelihara pertumbuhan rambut kita bisa tambah panjang sehingga harus dipotong, ya. Tapi alis mata Allah jaga pertumbuhannya. Coba kalau ibu-ibu ini alisnya tambah panjang kayak rambut. Assalamualaikum. Siapa ya? Udah 2 bulan lupa potong alis, ketutup mata sudah. Kuku tambah panjang nggak, Bu? Kuku ini tulang tambah panjang. Sunnahnya setiap Jumat dipotong kuku. Nggak ada ibu-ibu, nggak boleh jamaah kita panjang kuku tuh nggak boleh. Potong kuku semua. Nggak ada gaya-gayaan tuh ibu, ada ibu, bapak-bapak semua. Ada yang panjangan kuku. Saya dulu sering panjangin kuku karena saya main gitar. Ternyata nggak boleh. Dalam Islam harus potong tangan, potong kuku. Kuku tambah panjang tapi gigi tidak. Coba kalau gigi ibu-ibu tambah panjang seperti kuku, bagaimana kira-kira bentuk ibu-ibu ini semua? Hah? Bu, kenapa begitu, Bu? Ini udah 2 bulan nggak potong gigi. Hah? Tapi Allah jaga, Allah indahkan gigi kita. Telinga Allah jaga pendengaran kita. Seorang raja, hadirin sekalian, gara-gara nggak bisa kencing, kayaknya ini dari yang bulan lalu saya ceritain ya, raja yang nggak bisa kencing di sini. Kencing lebih berharga nikmat itu buang air kecil daripada kerajaan. Siapa kira-kira di sini yang mau jadi raja dan ratu tapi nggak bisa kencing? Inilah nikmat yang jarang kita pikirkan dan kita syukuri. Nikmat kesehatan. Mati-matian cari duit, dapat duit banyak, kumpul duit, habiskan duit buat berobat. Maka jaga kesehatan dengan cara menghidupkan sunnah. Bapak-bapak sekalian, subuh itu bangun, sebelum subuh sunnah mandi pagi subuh itu. Sebelum kita qiyamulail mandi. Sehat. Udara subuh itu sehat karena tidak bercampur dengan dengan nafasnya orang munafik. Orang munafik nggak mampu bangun subuh, Pak. Bapak mau tahu, ibu kalau mau tahu suami ibu munafik atau tidak, lihat di mana sholat subuhnya. Kalau dia sholat subuh di rumah, pastikan dia munafik. Dan ibu tidak usah putus asa, jangan juga ditinggalkan. Usahakan bagaimana munafikan hilang dari suami, dari diri kita, Pak. Kita juga mungkin banyak yang munafik. Saya juga. Seorang sahabat sekelas Hanzalah radhiyallahu anhu berteriak keliling Madinah, "Hanzalah munafik, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik." Abu Bakar tanya, "Ada apa dengan kamu saudaraku Hanzalah?" Di depan Rasulullah nampak surga depan mata, imanku begitu tinggi, tapi pulang ke rumah hilang itu semua. Aku munafik. Aku munafik. Kata Abu Bakar, kalau begitu aku juga munafik dong. Maka berdua mereka menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana kami? Apakah kami munafik? Apa kata Nabi? Alangkah sempurnanya kalau keadaanmu di hadapanku bersamaku sama dengan keadaanmu ketika di rumah. Jadi bapak-bapak, ini ada sunnah Nabi yang ajib, Pak, yang hebat. Ini bisa diamalkan kalau kita niat. Saya sudah berkali-kali amalkan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, imam bertakbir dia di belakang, dia akan masbuk 40 hari berturut-turut, berarti 200 waktu sholat, 200 kali sholat. Subuh bersama imam takbir dia di belakang, imam takbir dia di belakang, enggak sekalipun masbuk. Siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam, takbiratul awal bersama imam, maka Allah berjanji akan bebaskan dia dari 2 perkara. Bara'atun minan nar, dibebaskan dari api neraka Jahannam, wa bara'atun minan nifaq, dan dijauhkan dari api dengan sifat munafik. Coba Pak, sebelum mati luangkanlah waktu i'tikaf di masjid 40 hari. Dan itu tak akan mungkin dibuat kalau kita tidak mengkhususkan waktu i'tikaf di masjid. Gak mungkin, Pak. Mustahil. Bahkan banyak imam-imam masjid yang sudah di ini pun hadirin mulia, kalau dia tak memfokuskan diri di masjid, masbuk juga.
Berapa banyak masjid ketika sholat imamnya hilang, tahu-tahu kena macet di tempat sana. Saya berkali-kali Bapak Ibu sekalian tak keluar masjid sampai 4 bulan dalam masjid, saya nggak keluar masjid, hanya untuk mengamalkan hadis ini supaya sifat munafik hilang. Tapi susah juga, kadang pernah hari ke-39 udah mau takbir, mau sholat, main ceret Pak, lari ke toilet, ulang lagi, hitung dari pertama. Nggak mudah itu. Maka hadirin ulama membuat ijtihad. Ini bapak-bapak ini mesti lama-lama duduk dalam masjid, mesti di karantina di dalam masjid, yang i'tikaf di dalam masjid. Supaya apa? Supaya hati kita ada mu'alaq dengan masjid, ada keterkaitan dengan masjid, ada kerinduan kepada masjid. Kalau sudah 40 tahun Pak umur Pak, 40 tahun ke atas, kata ulama, jadikanlah masjid sebagai rumah kalian. Jadi kalau bapak-bapak ditanya mau kemana Pak, pulang dulu sebentar. Mana? Ke masjid. Pulangnya ke masjid. Kalau lihat anak istri itu pergi, ibu-ibu mesti memahami, ingatkan suami, abang udah 40 tahun udah bau tanah nih bang, jangan dunia-dunia terus. Rezeki jangan dikhawatirkan, tidak akan bisa lari satu orang dari kejaran malaikat Mikail, malaikat pembagi rezeki, sebagaimana tidak bisa larinya seseorang dari kejaran malaikat maut Israel. Tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Ngapain takut miskin Pak? Takut nggak makan sampai harus tinggalkan sholat berjamaah. Rezeki itu mengajar manusia seperti kematian mengajar manusia, bahkan lebih cepat rezeki datang. Satu orang yang ditakdirkan memakan 10.000 liter beras, dia sudah makan 9.999 liter. Kurang berapa? 1 liter. Dia naik pesawat, jatuh pesawat, nggak mati dia. Kenapa? Masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Gimana supaya dia mati? Kasih 1 liter, kasih makan, mati dia. Benar Pak, kalau orang meninggal dunia itu sudah habis rezekinya, dia makan semua. Jangan takut mati. Kita doa berkah umur kita, ya Allah, sisa umurku ya Allah gunakan untuk mencintaimu, gunakan untuk mentaatimu ya Allah. Faham Pak ya sampai di sini ya? Ini agak sedikit serius ngajinya nih Pak, karena ini benar. Hari ini kita banyak syirik tanpa sadar. Sakit ingat siapa? Ingat Allah apa ingat dokter? Benar, jangan bohong. Orang yang benar iman ya, sakit istighfar dia, astagfir. Kadang istighfar sembuh sakit. Sakit sedekah, obat. Sedekah itu obat. Dulu orang-orang dulu yakin sempurna sama Allah. Dulu hadirin mulia, Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, perutnya sakit. Kata orang-orang waktu itu di Madinah, di Makkah apa di Madinah, wallahu a'lam bishawab, ini obatnya ini beliau katakan, hadirin mulia, kata orang-orang tua, ini sebuah buah-buahan sejenis delima untuk obat sakit perut ini. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah pergi mencari buah-buahan itu, tidak musimnya waktu itu. Akhirnya di sore hari dia dapatkan buah itu. Ketika buah tadi mau dibawa pulang, di jalan ketemulah Sayyidina Ali dengan seorang nenek-nenek yang sakitnya sama dengan sakitnya Fatimah radhiyallahu anha. Dikatakan, ya Ali, aku sudah keliling mencari buah itu, mau nggak engkau menjual buah itu kepada aku? Mikir, ini buah istri sakit nunggu di rumah, ini nenek sakit juga. Apa kata Sayyidina Ali? Ini buah aku sedekahkan buat nenek, makanlah. Maka beliau pergi lagi cari buah, nggak ketemu, sampai dia pulang dengan tangan kosong. Dia datang bertemu dengan istrinya Fatimah radhiyallahu anha, dikatakan, wahai istriku, sebetulnya tadi aku sudah temukan obatmu, tapi di jalan ketemu orang yang sakitnya sama dengan sakitmu, lalu aku sedekahkan. Wah itu, apakah jawaban Fatimah? Saya juga heran nih kuasa Allah, tadi sore hari tadi tiba-tiba sakitku hilang, mungkin nih asbab sedekahmu kepada nenek itu. Pak sakit, anak sedekah, Pak jangan bawa ke rumah sakit langsung. 2 tahun satu orang tabib dari Baghdad buka praktek di Madinah, tutup. Satu orang pun sahabat tak ada yang pergi berobat ke dia. Kenapa? Sahabat kalau sakit ambil air,
Tiupin Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, 7 kali Al-Fatihah, kemudian diminumkan. Ini obat semua penyakit. Kalau tidak sembuh sakitnya, berarti kita yang dusta, bukan Rasulullah yang dusta. Kita enggak yakin dengan obat. Madu obat, habatus sauda obat, bekam hijamah obat, istighfar obat, sedekah, salat, taubat obat, baca Al-Quran obat. Jadi hadirin sekalian, kembalilah kepada amal. Jangan yakin dengan mal, dengan yang nampak-nampak. Yakinlah kepada Allah. Ada kekuatan gaib yang menjumpakan kita hari ini. Ada kekuatan gaib Allah Ta'ala yang memisahkan kita, yang mendekatkan kita, yang menjauhkan kita, yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Yakin, everything in the hand of Allah, semua di dalam genggaman Allah. Apapun yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apapun yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Sunnah dihidupkan. Jangan remehkan sunnah sekecil apapun itu. Kenapa minum tangan kanan itu sunnah? Kenapa pakai siwak itu sunnah? 2 rakaat dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Maka mulailah hari ini beli siwak. Tapi kan saya pakai Pepsodent, pakai close up, ini semua yang pasta gigi modern itu kan sama aja. Itu dulu kan zaman onta pakai kayu akar-akar gitu. Zaman sekarang kan modern, canggih. Wallahi sampai kiamat air ini tak akan pernah sama nilainya dengan air Zam-Zam. Sama-sama air. Begitu juga kayu siwak yang sering kita remehkan hari ini, itu tak akan pernah sama dengan pasta gigi modern yang kita pakai itu. Kimia-kimia ini. Makanya gigi kita pada rusak, goyang, udah tua-tua ompong semua. Coba lihat orang-orang Arab, giginya utuh. Kenapa? Siwak. Mewangikan mulut, memutihkan mulut, menguatkan gusi, menerangkan mata, dan puncaknya fadilah siwak itu apa? Dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut.